Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Ini dia Xiaomi Watch S1 Active. Setelah 1,5 tahun dirilis, akhirnya kita bisa mereview smartwatch flagshipnya Xiaomi di Indonesia. Smartwatch ini juga sekarang harganya sudah turun Bung, di 1,3 jutaan. Dan smartwatch ini juga punya fitur yang mungkin Anda butuhkan. Dan seingat saya, ada yang nanyain juga di video review smartwatch kita sebelumnya. Apa itu? Sebelum lanjut, jangan lupa di like videonya dan subscribe Aneka Ulasan biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Kita mulai dari tampilannya dulu ya Bung. Xiaomi S1 Active ini punya sentuhan metal di framenya yang bikin tampilannya makin sporty, simple, dan kokoh. Sedangkan case-nya masih terbuat dari plastik. Di sisi kanan, ada 2 buah tombol yang berfungsi sebagai tombol home dan shortcut. Dan di bagian bawah, ada Bio-PPG sensor untuk mengukur heart rate dan SpO2. Dan ada beberapa lubang di bawah case-nya yang berisi speaker dan built-in mic untuk Anda halo-halo. Unit yang kita review ini warna hitam dan tersedia pilihan lainnya, yaitu biru dan putih. Strapnya berbahan silikon dengan size 22 mm dan sudah quick release, jadi gonta-ganti strapnya lebih gampang Bung. Selama pakai jam ini, hal yang saya notice adalah bobotnya yang ringan. Dan juga strap silikonnya ini nyaman banget saya pakai berlama-lama. Strapnya nggak bikin gatel dan nggak bikin pergelangan saya keringetan. Saya pakai nonton konser dari siang sampai malam, feels-nya nyaman dan nggak ganggu. Diameter jam yang gede, 46 mm, juga terlihat pas di pergelangan saya yang besar. Jam ini sudah dapat sertifikasi Water Resist 5 ATM yang siap melibas hari-hari Anda yang aktif. Seperti saya yang tiap hari aktif banget. Anjing. Aktif banget. Lanjut ke layar. Ada layar yang cukup gede Bung, 1,43 inch dengan panel AMOLED. Icon-icon yang ditampilkan tajam, warnanya vibrant, dan isi chat masih bisa terlihat dengan jelas kalau dipakai di bawah terik matahari Bung. Yang panasnya. Peak brightness layarnya bisa sampai 450 nits dan sudah ada fitur adaptive brightness. Sayangnya nggak ada klaim perlindungan apa-apa di layar jam ini Bung. Bahkan, fingerprint coating aja nggak ada, jadi akan ada bekas sidik jari setelah Anda sentuh-sentuh layarnya. Selain layarnya yang enak dipandang, berselancar di UI jam ini juga smooth banget. Kalau lihat spesifikasinya, layar Xiaomi S1 Active ini punya refresh rate 60 Hz. Overall, UI-nya smooth banget, nggak ada stuttering Bung, dan nggak ada touch delay. Pokoknya sat-set lah. Swipe ke atas untuk langsung cek notifikasi, scroll ke bawah untuk quick setting, dan swipe ke kanan kiri untuk explore widget-widgetnya. Dan untuk akses menu, Anda bisa pencet tombol yang atas. Sayangnya, nggak ada opsi lain untuk masuk ke menu jam ini selain tombol tersebut. Kalau Anda perhatikan, widget di Xiaomi S1 Active ini isinya adalah gabungan dari beberapa fiturnya. Dan Anda bisa dengan luasa mengubah isi widgetnya ini atau bikin widget baru yang isinya sesuai keinginan Anda. Watch face dari jam ini juga udah banyak banget Bung. Silahkan pilih watch face mana yang Anda suka. Sedangkan di jamnya sendiri, Anda bisa menyimpan 5 pilihan watch face saja. Selain itu, Xiaomi S1 Active juga punya always on display. Dan bukan cuma always on display biasa, watch face jam ini juga punya dedicated always on display. Jadi, beberapa watch face punya versi AOD-nya sendiri yang bisa Anda lihat di menu watch face di aplikasi. Hadirnya dedicated AOD ini bikin transisi dari watch face ke AOD jadi lebih seamless. Screen on time jam ini juga cukup panjang, maksimal sampai 30 detik. Dan Xiaomi Watch S1 Active ini dibekali storage yang nggak gitu gede, cuman 2 GB saja. Sayangnya, storage yang kecil cuman bisa Anda gunakan untuk nyimpen lagu aja. Tidak seperti di Samsung Galaxy Watch yang bisa buat download aplikasi dan nyimpan foto juga. Sebenarnya jam ini juga punya aplikasi tambahan yang bisa Anda download. Tapi cuman 3 biji Bung. Mending langsung dimasukin aja. Selanjutnya kita bedah fitur-fiturnya. Yang pertama, ada health monitor yang cukup lengkap Bung. Ada heart rate monitor, sleep monitor, SpO2, stress level monitor, breath exercise, dan juga ada menstrual cycle yang pastinya nggak akan saya pakai. Khusus untuk heart rate dan SpO2, Anda bisa nyalain fitur ini untuk memantau kadar oksigen dan detak jantung Anda sepanjang hari. Sedangkan untuk sleep monitor, saya belum pernah coba karena nggak biasa tidur pakai jam tangan Bung. Ada juga activity status yang isinya adalah pedometer dan kalori yang Anda keluarkan sehari-harinya. Sedangkan untuk sport tracking, Xiaomi S1 Active ini punya 117 mode olahraga dan jam ini juga sudah ada GPS-nya untuk memantau
seberapa jauh Anda lari atau bersepeda. List olahraga lainnya bisa Anda tambahin juga langsung dari jam ini. Di dalam menu sport tracking ini juga terdapat beberapa pola latihan yang disarankan untuk Anda yang mungkin bingung mau ngapain. Sayangnya, di S1 Active ini nggak ada panduan untuk pemanasan seperti yang ada di Huawei Watch Fit 2. Ada juga fitur Auto Detect Sport Tracking untuk olahraga seperti lari, jalan, dan treadmill. Anda juga bisa langsung mulai olahraga yang rutin Anda lakukan dengan menekan tombol shortcut yang di bawah. Nanti akan otomatis memulai olahraga yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Dan untuk Anda yang suka mendaki atau trekking, Xiaomi S1 Active ini sudah dibekali dengan altimeter dan barometer, Bung. Waktu itu, di review Huawei Watch Fit 2, ada yang nanyain soalnya. Nah, di jam ini sudah ada alti barometernya. Dan di Galaxy Watch 4 juga sudah ada, Bung. Xiaomi S1 Active juga bisa jadi kamera trigger dan bisa set timer kameranya juga. Tapi nggak bisa gonta-ganti mode dan juga zoom in dan zoom out. Jadi cuma bisa capture doang, Bung. Sebenarnya jam ini sudah ada NFC-nya, Bung. Tapi ini hanya compatible dengan Mastercard saja. Tapi pas saya cek aplikasinya, fitur ini sayangnya masih belum tersedia di Indonesia. Selain itu, ada Alexa Assistant yang sama-sama belum tersedia juga. Selama pakai Xiaomi Watch S1 Active, saya selalu sambungin jam ini ke smartphone saya dan notifikasi chat dan telepon yang aktif, tapi always on display-nya saya matiin, Bung. Notifikasi chat dari Ayang terbaca dengan jelas dan juga bisa di-scroll lagi untuk melihat semua isi pesannya, Bung. Sedangkan kalau doi lagi nyepam, preview chatnya akan muncul satu persatu dan kalau mau lihat lengkapnya, tinggal cek di notifikasi, Bung. Sayangnya belum ada fitur quick replay di smartwatch ini, jadi kalau mau balasin tetap harus buka HP-nya, Bung. Sayang banget, karena dulu jam ini harganya 2 jutaan loh. Anda juga bisa angkat telepon dan halo-halo via smartwatch ini, Bung, karena sudah ada built-in mic dan speakernya. Sayangnya, untuk telepon WhatsApp, jam ini hanya menampilkan notifikasi panggilan masuk saja, jadi nggak bisa langsung dijawab. Anda juga bisa menyambungkan jam ini ke TWS yang Anda punya buat ngeplay lagu yang telah Anda simpan di dalam jam ini. Dipakai untuk kontrol Spotify juga bisa kok, Bung. Tenang aja. Dan ini adalah test mic dari Xiaomi Watch S1 Active. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman mikrofon Xiaomi Watch S1 Active. Gimana Bung kualitasnya? Halo, tes 1 2 3. Selama pemakaian, baterai 470 mAh di Xiaomi S1 Active ini bisa bertahan sampai 6 hari dengan pola pemakaian yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan itu sudah termasuk dengan dipakai olahraga sesekali, Bung. Ini memang cukup jauh dari klaimnya Xiaomi yang bisa sampai 12 hari dalam pemakaian normal. Tapi seminggu sekali ngecas itu hal yang masih sangat bisa diterima, Bung. Sedangkan untuk Anda yang suka hiking, jam ini diklaim bisa bertahan sampai 30 jam dalam mode GPS yang selalu aktif. Bisa tuh, dukdak naik turun Gunung Ciremai. Sedangkan untuk ngecas, jam ini dicas menggunakan dock magnetic. Namun sayangnya belum support wireless charging. Kesimpulannya, saat ini Xiaomi Watch S1 Active ini dijual di kisaran 1,3 jutaan, Bung. Turun sekitar 600 ribuan dari harga awalnya. Smartwatch flagshipnya Xiaomi ini secara fitur emang udah lengkap banget, Bung. Fitur kesehatan lengkap dan sport trackingnya juga banyak. UI jam ini juga mulus banget, Bung. Selayaknya jam flagship. Tapi dari segi tampilan menurut saya sih masih kurang fleksib ya, yaitu pada bagian case yang masih pakai plastik, bukan metal seperti pada Galaxy Watch misalnya. Tidak adanya fitur seperti wireless charging dan quick replay bikin kesan fleksibnya jadi turun. Kalau kembali lihat harganya, saya rasa 1,3 jutaan masih masuk akal banget, Bung. Silakan cek produknya di deskripsi ya. Dan untuk Anda yang sudah pakai S1 Active, ini silakan bagikan pengalaman Anda dengan jam ini di kolom komentar. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman Anda ya, Bung. Follow juga sosial media kita. Dan saya Firman dari Studio Hasselblad Media Group pamit. See you on the next video. Bye-bye.